Halo, saya Felicia Christine, saya dari kelas 10 IPA dan saya dari grup Aggregate. Hai, nama saya Sheryl, saya dari kelas 10 IPA, saya dari kelompok Aggregate. Halo, nama saya Gabriela Kerstianti, saya dari 10 IPA dan saya dari kelompok Aggregate. Halo, aku Aurel Jovanka dari kelas 10 IPA dari grup Aggregate. Pengertian perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka adalah suatu negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri. Dan di samping itu, ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Ekonomi terbuka juga disebut sebagai ekonomi 4 sektor, karena di ekonomi itu dibagi menjadi 4, yaitu ada sektor rumah tangga atau household sector yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, ada sektor perusahaan atau firm sector yang terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Yang ketiga, ada sektor pemerintah atau government sector yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, ada sektor asing atau foreign sector, yaitu sektor ekonomi dunia, di mana ekonomi melakukan transaksi. Mekanisme perekonomian 4 sektor. Ini disebut kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi domestik atau dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow, ada pasar-pasar yang memengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar ini meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, juga pasar luar negeri. Berdasarkan diagram circular flow itu, terdapat 4 komponen, yaitu hubungan rumah tangga dengan perusahaan adalah rumah tangga menjual SDM pada perusahaan dari interaksi rumah tangga dan perusahaan, lalu disatukan dalam pasar tenaga kerja. Lalu dari SDM, rumah tangga dapat penghasilan berupa upah, bunga, sewa, dan untung, dan disatukan di pasar dan lembaga keuangan. Hubungan rumah tangga dengan pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pemerintah, lalu mendapatkan kwitansi berupa gaji, bunga, dan pendapatan non-remunerasi. Dan hubungan dengan negara lain ialah rumah tangga melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perusahaan adalah kombinasi dari unit aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering disebut sektor real. Hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan untung. Pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Yang pertama ada hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini negara lain mendapatkan untung. Yang kedua ada hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan untung. Ada ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. Rumah tangga menerima aliran pendapatan dalam bentuk gaji atau upah, sewa, bunga dan keuntungan, dan pendapatan digunakan untuk yang pertama pengeluaran konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan domestik. Yang kedua membayar pajak, yang ketiga impor atau membeli barang dari luar negeri, yang keempat menabung ke bank atau lembaga keuangan. Selain aliran uang keluar untuk membayar impor,
Aliran pengeluaran juga ke sektor perusahaan. Aliran pengeluaran penanaman modal untuk membeli barang dan peralatan dari sektor perusahaan. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian kebutuhan administrasi dan pengeluaran modal untuk investasi pemerintah.